Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Dimanapun berada, saya doakan semoga dalam ketaatan kepada Allah, sehat jasmani dan rohani, hidup dalam penuh keimanan, ketakwaan, kebahagiaan, tidak terlilit hutang riba maupun non-riba, bebas dari segala macam masalah, harta berlimpah, rezeki barokah, semua kebutuhan tercukupi, dan hidup dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini, saya akan share tentang cara mengobati luka atau sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa itu mampu menolak qadha. Hadis riwayat Ibnu Adid, Ibnu Najjar dan Dailami. Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas menunjukkan bahwa doa itu sanggup menolak qadha atau ketetapan Allah, atau bahwa qadha itu bisa diubah dengan doa. Karena pada dasarnya qadha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua. Yang pertama, qadha mahtum atau definitif, yakni sebuah ketentuan pasti yang tidak mungkin mengalami perubahan, atau yang biasa dikenal dengan istilah sunnatullah. Misalnya kematian dan kelahiran seseorang. Yang kedua yaitu qadha ghairu mahtum atau tidak definitif, yakni sebuah ketentuan yang tidak pasti dan masih bisa berubah bila manusia melakukan sebab-sebab yang bisa mengubahnya. Maka qadha yang kedua ini berkaitan dengan masa depan manusia yang hendak dilaluinya. Pernyataan beliau itu secara tidak langsung juga berarti bahwa musibah yang sedang terjadi atau yang belum terjadi itu bisa ditolak atau diubah dengan doa. Doa adalah bagian dari usaha manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah takdirnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya doa itu memberi manfaat untuk apa-apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Oleh sebab itu, berdoalah wahai hamba-hamba Allah. Hadis riwayat Ibnu Najjar, Tirmizi dan Hakim. Yang dimaksud dengan sesuatu yang telah dan akan terjadi itu adalah bala atau musibah. Doa akan menjadi kekuatan bagi jiwa agar mampu tetap bersabar, ridho, dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah yang terjadi. Dan doa akan menjadi tameng atau senjata yang menghalangi turunnya musibah yang belum pasti terjadi di masa mendatang. Kemudian, bagaimana doa mampu memberi kekuatan, kesembuhan pada sakit atau penyakit yang diterima? Yang pertama, sakit atau penyakit itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang berkehendak menimpakannya. Jika demikian, maka berarti yang sanggup menyembuhkan dan menghilangkan penyakit itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa, kita telah meminta kesembuhan dari yang menciptakan penyakit dan yang menciptakan kesembuhannya. Yang kedua, doa mampu memberi kesembuhan pada penyakit seseorang, dan hal ini telah dapat dibuktikan secara ilmiah. Ketahuilah bahwa berdoa yang efektif itu ada cara dan aturannya.
Sesungguhnya doa mampu menyembuhkan penyakit jika doa tersebut dilakukan dengan cara yang benar, sehingga doa tersebut punya daya kekuatan yang berkualitas. Doa seharusnya dilakukan dengan kehadiran hati, keyakinan, khusyuk, ikhlas, dan tidak tergesa-gesa. Doa yang tidak berkualitas atau kurang berkualitas kemungkinan besar akan gagal dalam melawan musibah atau penyakit. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya yang artinya, tiada gunanya kehati-hatian dan kewaspadaan orang yang mampu. Doa itu memberi manfaat terhadap apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi. Sesungguhnya musibah itu datang, lalu doa datang menghadangnya. Kemudian keduanya saling mengalahkan sampai hari kiamat. Hadis riwayat Hakim. Berdasarkan penjelasan hadis ini, ada 3 kemungkinan hubungan antara doa dan musibah. Yang pertama, bila doa lebih kuat daripada musibah, maka doa itu akan mengalahkannya. Yang kedua, bila doa dan musibah sama-sama kuat, maka keduanya akan imbang. Yang ketiga, bila doanya lebih lemah daripada musibah, maka musibah akan semakin menguat dan mengenainya. Tapi demikian itu tetap dapat memberi pengaruh meringankan musibah. Berdasarkan kriteria tersebut, tampak proses psikologis yang terdapat dalam doa adalah hubungan yang kuat antara hamba dengan Sang Kholik. Proses ini dapat tercapai kalau ada kejernihan hati dan pikiran dalam doa, sehingga merangsang saraf-saraf parasimpatis dan menimbulkan ketenangan hati, rasa percaya diri, dan optimisme bagi yang berdoa. Semakin tinggi dan berkualitas doa yang dipanjatkan, beserta terpenuhinya syarat-syarat doa, maka semakin mustajab doanya. Sementara doa yang gagal sifatnya tergesa-gesa dalam menanti terkabulnya doa. Ia khawatir ijabah doa terlalu lambat, datang hingga merasa cemas. Akhirnya ia meninggalkan doa sama sekali. Setelah kita mengetahui hal ini, maka hendaknya kita tidak meninggalkan doa dan sering berdoa di saat sakit. Hendaknya kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dari doa-doa untuk meminta kesembuhan. Di antara kalimat doa yang bisa dibaca untuk menyembuhkan sakit atau penyakit adalah sebagai berikut. Bismillahi a'udzu billahi bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadiru, yang artinya, dengan nama Allah, aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan apa yang kudapati dan yang kutakuti. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai. Utsman radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini berkata, maka aku mengucapkan apa yang dikatakan kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan apa yang ada padaku dari sakit dan sedihku dengan berkah benarnya sakit dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Makna dari doa ini adalah kita mohon berlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemenangannya, keagungannya, dan dengan daya serta kekuatannya dari apa yang menimpa kita berupa penyakit dan dari apa yang kita khawatirkan mungkin terjadi karena sakit itu. Jadi ada 2 hal yang kita meminta perlindungan dalam doa tersebut. Yang pertama, perlindungan dari derita dan siksaan sakit yang menimpa. Yang kedua, perlindungan dari rasa takut dan khawatir yang biasa muncul akibat sakit. Rasa takut di sini mencakup saat ini dan juga menanti. Takut nanti pada hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi pada sakit yang diderita.
At-Thayyibi berkata, maknanya meminta perlindungan dari sakit yang ada padanya dan dari apa yang bakal terjadi di masa mendatang, dari kesedihan dan ketakutan. Sesungguhnya Al-Khidra adalah keterjagaan dari apa yang ditakuti. Dengan doa ini berarti kita telah meminta perlindungan dari keburukan takdir yang menimpa kita saat ini, dan perlindungan dari keburukan takdir yang mungkin menimpa kita di masa mendatang. Takdir itu ada dua, yaitu takdir yang sudah ditetapkan terjadinya atau saat ini, dan takdir yang masih digantungkan terjadinya atau masa depan. Maka doa ini tercakup perlindungan yang sempurna, yaitu perlindungan saat ini dan nanti, fisik dan psikis maupun lahir dan batin. Adapun cara mempraktikkan doa ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis adalah dengan membaca doanya sebanyak 7 kali disertai dengan menempelkan telapak tangan, terutama tangan kanan di atas bagian anggota yang sakit. Hal penting yang perlu diingat saat membaca doa ini dan doa lainnya adalah berdoa dengan penuh keyakinan, kehadiran hati, kehusukan, dan keikhlasan. Al-Munawi dalam Faidul Qadir berkata, sesungguhnya hal itu bisa menghilangkan rasa sakit atau meringankannya dengan syarat kuatnya keyakinan yang benar dan benar niatnya. Sekian dulu, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share kepada sahabat yang lain. Jazakumullah khairan, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.